رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا خير الشهور. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada saat ini kita sedang berada di bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keagungan, bulan yang penuh dengan ampunan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita biarkan hari-hari kita di bulan ini berlalu begitu saja tanpa ada kebaikan yang bisa kita lakukan. Maka pada saat ini kami akan menyampaikan beberapa poin yang mudah-mudahan bisa membantu kita untuk mendapatkan kesempurnaan pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ketika di bulan Ramadan ini. Yang pertama, mari kita ikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena niat adalah salah satu di antara dua syarat diterimanya amalan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam sebuah hadisnya yang mulia, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung daripada niat, dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Apapun bentuk amalan ibadah yang kita lakukan, mari kita ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai semua ibadah yang kita lakukan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala karena tidak adanya keikhlasan di dalam hati kita. Yang kedua, mari kita hindari lisan kita ini dari perkataan-perkataan yang sifatnya dusta. Mari kita hindari mata kita ini dari penglihatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan. Mari kita hindari pendengaran kita dari mendengarkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang mulia Jabir radhiyallahu anhu mengatakan, yang jikalau engkau berpuasa, maka hendaknya pendengaranmu, penglihatanmu dan juga lisanmu berpuasa dari segala perkara yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sekali-kali kita menyakiti tetangga kita. Dan jadilah orang yang santun dan tenang ketika dalam keadaan berpuasa. Dan jangan sampai ikhwas sekalian, hari-hari kita di bulan Ramadan ini sama seperti hari-hari kita sebelum Ramadan datang di tengah-tengah kita. Yang ketiga, mari kita perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbanyak tilawatul Quran. Cukuplah satu hadis Nabi SAW yang memberikan kabar gembira kepada kita bagi siapa saja yang mau membaca dan mentadaburi Al-Quran, seperti yang Nabi SAW sebutkan dalam sebuah hadisnya yang mulia, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran yang kita baca pada saat ini akan datang pada yaumil qiyamah kelak syafi'an li ashabihi, sebagai pemberi syafaat ketika di yaumil qiyamah kelak. Lalu yang terakhir, mari kita selalu menjaga kewajiban kita yang paling utama, yaitu salat 5 waktu sehari semalam. Terkadang ikhwas sekalian, kita mendapatkan saudara-saudara kita, mereka mampu untuk menahan lapar dan dahaga mereka, akan tetapi di sisi lain mereka berani meninggalkan kewajiban yang paling utama, kewajiban yang akan pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika di yaumil qiyamah kelak. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam sebuah hadisnya, awwalu ma yuhasabu bihil abadu yaumal qiyamah as-salah. Amalan yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika di yaumil qiyamah kelak adalah salatnya. Fa in salahat faqad aflaha wa anjaha. Yang jika salatnya itu benar, maka dia telah mendapatkan keberuntungan dan kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ikhwas sekalian, wal iyadu billah,
wa in fasadat faqad khaba wa khasira, yang jikalau salatnya itu tidak benar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah mendapatkan kehinaan dan juga kehancuran di sisi Allah Subhanahu wa taala, serta kerugian yang begitu besar ketika di yaumil qiyamah kelak. Hada wa sallallahu ala nabiyil mustafa, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. فيك الضياء رمضان يا خير